Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Fendi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak sedikit saja memberikan motivasi untuk kalian. Jika dulu para pejuang memiliki semangat melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia, sekarang kalian sebagai penerus bangsa, walaupun tidak bisa atau tidak melawan penjajah, kalian harus memiliki semangat juang untuk belajar, ya, agar masa depan kalian lebih indah dan agar Indonesia bangga memiliki putra putri penerus bangsa seperti kalian. Nah, kita kembali ke pembelajaran. Tema pembelajaran bahasa Indonesia hari ini adalah mengenai struktur teks deskripsi, dan yang kedua adalah mengenai imbuhan. Baik anak-anak, yang pertama adalah tentang struktur teks deskripsi. Apa itu struktur ya? Jika kalian masih bingung, apa sih itu struktur? Struktur itu adalah susunan terbentuknya teks deskripsi. Nah, struktur di dalam teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, penutup. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi itu gambaran umum mengenai objek yang dideskripsikan. Contohnya, kalau kita membuat teks deskripsi mengenai Pantai Kuta misalnya. Nah, itu dijelaskan dulu pada paragraf pertama mengenai lokasinya di mana dan kenapa Pantai Kuta itu banyak pengunjungnya. Itu dijelaskan di dalam paragraf pertama yang disebut dengan identifikasi. Nah, bisa juga kalau kita menjelaskan tentang objeknya itu bapak atau ibu kita. Nah, di dalam paragraf pertama atau di dalam struktur identifikasi ini dijelaskan tentang raut wajahnya, bentuk wajahnya dan bentuk tubuhnya bagaimana, matanya sipit, hidungnya mancung dan lain sebagainya. Nah, itu ada di identifikasi. Yang kedua, ya, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, di dalam deskripsi bagian ini kita perinci lagi, kita jelaskan secara rinci. Misalnya Pantai Kuta. Kalau identifikasi itu adalah letaknya, nah di deskripsi bagian itu menjelaskan tentang keindahannya ada apa saja. Misalnya lautnya, di dalam lautnya ada terumbu karang, pasirnya berwarna apa, dan lain sebagainya. Itu ada di deskripsi bagian. Terus struktur yang ketiga itu adalah penutup. Penutup itu adalah kesan kita sebagai penulis teks deskripsi itu bagaimana. Kesan kita mengenai Pantai Kuta yang pernah kita kunjungi. Nah, itu kesan kita. Dan di dalam penutup ini bisa ditulis, juga bisa tidak ditulis. Jadi bisa fokus hanya identifikasi dan deskripsi bagian, bisa juga fokus ketiganya atau ditulis ketiganya. Jadi bisa ditulis identifikasi dan deskripsi bagian saja, bisa juga ditulis ketiganya, identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Nah, selanjutnya kita ke deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu ada penjelasannya, ada 4 nantinya. Nah, oke, selanjutnya baik anak-anak, yang berikutnya adalah mengenai jenis pengembangan deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian itu ada pola pengembangannya, jenis pengembangannya maksudnya. Yang pertama adalah deskripsi bagian berdasarkan ruang. Nah, berdasarkan ruang di sini apa yang dirinci? Yang dirinci itu adalah ketika kita
ya, awal masuk pintu rumah misalnya. Nah, lalu kita jelaskan secara rinci ketika masuk rumah pintunya bagaimana, lalu kita masuk ke dalam ruangannya bagaimana, ke belakang ruangan dan ruangan-ruangan berikutnya itu dijelaskan secara rinci. Nah, yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, yang dirincikan di dalam anggota bagian-bagian objek ini, misalnya Bapak kasih contoh Pantai Kuta, ya, Pantai Kuta yang tadi Bapak jelaskan. Nah, yang dirincikan itu apa? Kalau Pantai Kuta, apa yang dirincikan? Misalnya kalau kita ingin memperinci tentang pantainya bagaimana, lautnya berwarna birunya bagaimana, lalu ada terumbu karangnya, ikannya bagaimana, pasirnya berwarna apa, seperti itu. Keindahan-keindahan yang ada di dalam Pantai Kuta. Bagian-bagian mana saja yang indah di dalam Pantai Kuta. Untuk yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, ini misalnya mengenai pementasan, ya. Nah, yang dirincikan adalah awal mula pementasan, puncaknya bagaimana, lalu diakhiri dengan apa. Nah, itu tadi jenis-jenis pengembangan deskripsi bagian. Baik, selanjutnya. Baik anak-anak, tentunya kalau Bapak hanya menjelaskan ya secara teori saja tanpa diberikan contoh, kalian mungkin sedikit kesulitan dalam memahami ya. Nah, di sini Bapak berikan contoh teks deskripsi ya, kita bahas bersama mengenai maksudnya yang berjudul Rumah Tongkonan. Nah, coba dilihat di sini, kita bahas terlebih dahulu mengenai identifikasi. Nah, dilihat di sini, coba dibaca bersama. Yang dibahas di dalam identifikasi seperti yang Bapak jelaskan tadi, yakni gambaran umumnya terlebih dahulu. Nah, dilihat di sini ya, yang Bapak tebalkan, Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Nah, dikenalkan terlebih dahulu apa sih Tongkonan itu, ya. Lalu dijelaskan lagi letaknya di mana. Nah, ini Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Nah, terus selanjutnya dijelaskan lagi kenapa ya, kenapa Tongkonan itu dijadikan teks deskripsi. Nah, di sini ya, rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja ya. Rumah adatnya unik dan cantik. Nah, dijelaskan terlebih dahulu secara umum. Lalu di sini juga dijelaskan lagi tempatnya itu. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit ya, 12 km ke arah utara dari Rantepo. Nah, dijelaskan secara umum terlebih dahulu mengenai apa itu Tongkonan, kenapa dijadikan teks deskripsi, lalu lokasinya di mana. Seperti itu. Ya, itu untuk paragraf pertama, struktur identifikasi. Lalu struktur yang kedua, deskripsi bagian itu berada di paragraf 2, 3 atau 2, 3 ataupun 4 ataupun banyak ya. Kalau kalian ingin membuat paragraf banyak, itu di deskripsi bagian. Oke, selanjutnya baik. Nah, selanjutnya di deskripsi bagian ini kita langsung fokus ke khusus ya, seperti yang Bapak jelaskan di pertemuan yang kemarin mengenai kata khusus dan kata umum. Kebalik ya, kata umum dan kata khusus. Nah, di sini penjelasan secara khusus diperinci lagi ya mengenai Tongkonan itu. Nah, coba dibaca bersama.
apa yang diperinci di dalam tongkonan atau rumah adat tongkonan ya. Yang pertama apa? Rumahnya terbuat dari kayu, ya kan? Hiasannya yang dijelaskan, ukiran, lalu apa lagi? Rumah adat yang berjenis rumah panggung, tuh bentuknya. Atap rumah tongkonan melengkung, nah dijelaskan atapnya seperti itu. Yang dirincikan adalah bagian-bagian dari rumah tongkonan seperti itu. Oke, selanjutnya baik anak-anak ya, struktur yang terakhir di sini adalah penutup. Penutup di sini bisa dimasukkan di dalam teks deskripsi, juga bisa tidak dimunculkan di dalam teks deskripsi. Nah, penutup ini termasuk kesan kita sebagai penulis teks deskripsi mengenai objek yang kita teliti atau kita bahas di dalam teks deskripsi tersebut. Misalnya ini, dilihat ya, dibaca bersama. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Nah, di sini adalah kesan kita ya sebagai penulis teks deskripsi kepada objek yang kita sedang buat di dalam teks deskripsi. Nah, di sini penutup itu bisa dimasukkan, bisa juga tidak dimasukkan di dalam teks deskripsi. Bisa hanya identifikasi dan deskripsi bagian saja, bisa juga menjelaskan ketiga strukturnya seperti itu. Baik anak-anak, selanjutnya kita ke imbuhan. Nah, imbuhan itu apa? Bisa dibaca di sini. Imbuhan itu adalah bunyi yang ditambahkan pada kata dasar, dan imbuhan ini bisa di awal disebut dengan prefix ya, bisa di tengah disisipkan itu infix, bisa di akhir itu sufiks, dan bisa di awal dan di akhir itu konfiks. Nah, di sini untuk di awal prefix itu bisa menggunakan imbuhan men ya plus kata dasar. Nah, seperti itu. Kita jangan fokus ke di tengah atau disisipkan, karena itu nanti kalian semakin bingung. Kita fokus ke di awal, akhir, dan awal akhir. Nah, ini Bapak jelaskan secara umum terlebih dahulu. Nah, nanti Bapak fokuskan ke imbuhan men ya. Men dalam kata dasar yang diawali dengan KTSP. Bapak jelaskan terlebih dahulu mengenai imbuhan ini. Di awal itu prefix ya, men plus kata dasar. Di akhir itu sufiks kata dasar plus bisa i, bisa kan, seperti itu. Dan awalan akhiran ya itu konfiks. Imbuhan di awal dan di akhir itu konfiks, bisa me atau men plus kata dasar plus kan. Nah, di sini Bapak memberikan contoh. Setelah ini Bapak memberikan contoh, disimak bersama. Nah, di sini Bapak berikan contoh kata dasar, hanya satu kata dasar saja, yakni tunjuk. Nah, tunjuk ini bisa menjadi menunjuk, tunjukkan, dan menunjukkan. Coba dilihat di sini ya. Imbuhan di awal atau prefix men plus tunjuk menjadi menunjuk. T-nya melebur, T-nya hilang. Nanti Bapak jelaskan setelah pembahasan ini. Yang kedua, imbuhan di akhir atau sufiks. Nah, kata dasarnya tunjuk ditambahkan jadi tunjukkan. Yang ketiga, imbuhan awal dan imbuhan akhir disebut konfiks. Nah, di sini ya dilihat contohnya, imbuhan men ditambah tunjuk, kata dasarnya tunjuk,
ditambahkan, jadinya menunjukkan. Nah, ini imbuhan-imbuhan bisa di awal, bisa di akhir. Imbuhannya juga bisa di awal dan di akhir. Seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya baik anak-anak, sekarang kita ke penggunaan kata dengan kata dasar ya. Kata dasarnya KPTS atau bisa juga KTSP. Huruf pertama pada kata dasar itu K, P, T atau S. Nah, kita bahas ya, di dalam pembahasan ada men plus prakarsai. Fonem P, fonem itu huruf, fonem P tidak luluh karena kata dasar diawali dengan PR. Nah, Bapak jelaskan lagi ya. Tentunya kalian masih ingat tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, huruf vokal itu adalah A, I, U, E dan O atau O ya. Dan huruf konsonan itu selain A, I, U, E dan O. Nah, di sini karena huruf keduanya dari kata dasar itu adalah huruf konsonan, jadi huruf pertama pada kata dasar itu tidak luluh atau tidak hilang. Contohnya di dalam kalimat kan ini, Ugi Agustono memprakarsai. Memprakarsai dalam kata dasarnya prakarsai, itu tidak luluh. Berbeda dengan kalimat yang di bawah, Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Coba dilihat ya di penjelasannya, men plus pesona. Nah, huruf keduanya itu adalah vokal E ya kan, pesona E. Huruf P luluh, huruf P nya luluh, P nya hilang, bisa menjadi memesona. Nah, untuk imbuhan men itu bisa berubah menjadi men, meng dan men, MENY. Bapak ulangi lagi ya. Imbuhan me itu bisa berubah menjadi men, meng dan men, MENY ya. Nah, di sini pesona P-nya itu luluh, P-nya hilang. Men-nya itu berubah menjadi memesona. Bapak kasih contoh lagi. Men plus sapu, bukan mensapu, bukan, tapi berubah menjadi menyapu. Men-nya menjadi MENY, dan sapunya S-nya huruf pertamanya itu hilang, jadinya menyapu. Seperti itu anak-anak ya. Itu mengenai penggunaan kata dengan kata dasar. Kata dasar yang huruf pertamanya itu K, P, T atau S. Baik, selanjutnya baik anak-anak, di sini Bapak berikan contoh satu saja, satu ya, satu dari kata dasar yang awalnya atau huruf pertamanya K, huruf pertamanya P, T dan S. Nah, di sini ada yang luluh, ada yang tidak luluh. Coba yang pertama, mengukus, dari imbuhan men plus kukus. Nah, K-nya itu melebur, men-nya itu menjadi mengukus. Contoh yang kedua, men plus paku, jadi ditulis tidak menpaku ya, tapi ditulis memaku. P-nya melebur, P-nya hilang, P-nya dihapus, dan men-nya menjadi ditulisnya memaku. Nah, yang ketiga, men plus tulis, imbuhan men ditambah kata dasar tulis menjadi menulis. T-nya itu melebur, hilang, men-nya itu tetap menulis.
Nah, di sini yang Bapak jelaskan tadi, men plus sapu jadinya menyapu. Nah, di sini dilihat dari kata dasar huruf keduanya. Huruf keduanya itu vokal atau konsonan. Kalau konsonan itu berarti huruf pertamanya tidak luluh. Ya, huruf pertamanya tidak luluh, tetap. Tapi kalau huruf keduanya dari kata dasar itu adalah vokal, maka huruf pertamanya pada kata dasar itu luluh. Contohnya yang tidak luluh bisa dibaca men plus kritik. Mennya menjadi meng, kritiknya tetap kah awalnya, awal hurufnya kan kritik, jadinya mengkritik. Yang kedua, men plus prioritas plus kan, ya, imbuhan awal dan akhir, tapi kita fokus ke mennya saja. Men plus prioritas, lihat huruf kedua pada kata dasar itu konsonan, jadinya memprioritaskan, mennya menjadi mem. Nah, yang ketiga, men plus transfer. Nah, dilihat ya, men transfer tetap, tidak ada perubahan, tidak luluh, men transfer. Yang keempat, yang terakhir, men plus sketsa. Nah, mennya tetap, sketsanya tetap, jadi dibacanya men sketsa. Seperti itu anak-anak ya. Itu penggunaan imbuhan men ditambah dengan kata dasar yang diawali dengan huruf KPTS atau KTSP, bisa luluh, bisa tidak, atau tetap sesuai dengan huruf yang kedua pada kata dasarnya. Kalau huruf yang kedua pada kata dasar itu adalah vokal, maka luluh, huruf pertamanya hilang, ya, di dalam kata dasar. Kalau untuk huruf keduanya itu di dalam kata dasar adalah konsonan, ya, maka huruf pertamanya tetap, dia tidak hilang, dia tetap di situ. Men plus kritik jadinya mengkritikannya tetap, berbeda dengan men plus kukus, ya, menjadi mengukus, kannya hilang. Seperti itu anak-anak, ya, paham? Kalau tidak paham, belajar, ya, belajar lebih giat lagi biar semakin sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jika sekali tidak paham, ya, belajar lagi. Nah, sekali lagi tidak paham, belajar lagi atau tanyakan biar kalian paham. Karena kalau kalian tidak paham, nah, itu nanti nilainya juga jelek. Jadi harus semangat belajarnya, tidak boleh bermalas-malasan. Kalau tidak tahu, jangan ditutup bukunya, tapi dibaca atau ditanyakan kepada yang lebih tahu. Oke, selanjutnya, baik anak-anak, sekian dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan keempat, ya. Nah, semoga kalian semakin semangat belajarnya, karena semakin berjalannya waktu, pembelajaran bahasa Indonesia itu semakin membingungkan. Kalau kalian tidak fokus belajarnya, maka kalian nanti pasti bingung sendiri dan nilainya juga pasti turun. Jadi tetap semangat belajarnya, jangan bermalas-malasan, ya, jangan mendahulukan gamenya daripada membacanya. Karena ilmu itu lebih penting untuk masa depan daripada hanya sekedar bermain game, ya, melupakan segalanya. Nanti penyesalan itu datang.
di akhir, bukan di awal. Jadi semangat belajar, selalu berdoa agar ilmu yang didapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.